Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, pada pertemuan yang ketiga, kita dapat dipertemukan kembali. Semoga mahasiswa secara keseluruhan dalam kondisi yang sehat, tidak ada masalah secara teknis dalam menyimak atau mengikuti perkuliahan pada kesempatan ini. Adapun pada pertemuan kali ini, kita akan menyampaikan materi tentang konsep ketuhanan dalam agama-agama. Yang pertama adalah konsep ketuhanan dalam agama Hindu. Pada agama Hindu, memiliki kitab yang disebut dengan kitab Weda. Dalam kitab Weda ini, konsep ketuhanan yang Maha Esa lebih kepada konsep ketuhanan monoteisme. Dalam keyakinan umat Hindu, dikenal dengan konsep ketuhanan Brahman. Brahman diyakini sebagai sesuatu yang tidak berawal, namun juga tidak berakhir. Brahman diyakini sebagai pencipta sekaligus pelebur alam semesta. Selanjutnya dalam keyakinan dan kepercayaan agama Hindu, Brahman berada di mana-mana, kemudian mengisi seluruh alam semesta. Brahman merupakan asal mula dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Segala sesuatu yang ada di alam semesta tunduk kepada Brahman tanpa terkecuali. Adapun nama-nama Brahman dalam agama Hindu bagi penganutnya menyebut dengan berbagai nama, sesuai dengan sifatnya yang maha kuasa. Nama-nama kebesaran Brahman kemudian diwujudkan ke dalam beragam bentuk dewa-dewi, seperti misalnya Dewa Wisnu, Dewa Brahma, Dewa Siwa, selanjutnya Dewi Laksmini, Dewi Parwati, Dewi Saraswati, dan lain-lainnya. Dalam agama Hindu dikenal pula kitab Upanishad. Konsep ketuhanan dalam kitab Upanishad, konsep yang ditekankan adalah panteisme. Konsep tersebut kemudian menyatakan bahwa Tuhan tidak memiliki wujud tertentu maupun tempat tinggal tertentu. Tuhan berada dan menyatu pada setiap ciptaannya dan terdapat dalam setiap benda apapun. Diibaratkan garam pada air laut. Selanjutnya yang kedua adalah konsep ketuhanan menurut agama Buddha. Kitab agama Buddha dikenal dengan kitab Sutta Pitaka. Kemudian ada juga kitab Udana 8 sebagai salah satu bagian dari kitab Sutta Pitaka. Pada kitab Udana 8, di situ menjelaskan tentang konsep ketuhanan yang Maha Esa.
Di dalam kitab tersebut tertulis sebagai berikut, bahwa ketahuilah para bikhu, bahwa ada sesuatu yang kemudian tidak dilahirkan. Yang tidak dilahirkan ini dalam konsep keyakinan agama Buddha itulah sesungguhnya Tuhan. Yang kemudian tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak. Kemudian selanjutnya disampaikan, duhai para bikhu, apabila tidak ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak diciptakan, kemudian yang mutlak, maka tidak akan mungkin kita dapat bebas dari kelahiran. Tidak akan mungkin kita bebas dari penjelmaan atau bebas dari pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Akan tetapi, para bikhu, karena ada yang tidak dilahirkan, itulah Tuhan yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, kemudian yang mutlak sifatnya, maka ada kemungkinan untuk bebas dari kelahiran, bebas dari penjelmaan, kemudian bebas dari pembentukan, kemudian bebas dari pemunculan dari sebab yang lalu. Kemudian, konsep ketuhanan yang Maha Esa tersebut dalam bahasa Pali disebutkan atti ajatam abhutam akatam asam katam, bahwa Tuhan adalah sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, tetapi keberadaannya maha mutlak. Kemahaesaan Tuhan tidak dapat dipersonifikasikan dan tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun. Kemudian keberadaannya tidak pula dapat berkondisi atau asan kata dalam bahasa kitab Buddha. Kemudian berbeda dengan makhluk seperti manusia yang bisa berkondisi atau disebut dengan bahasa san kata. Selanjutnya, konsep ketuhanan dalam agama Buddha lebih bersifat non-teistik, yakni tidak menekankan keberadaan Tuhan Sang Pencipta atau bergantung kepada Tuhan. Tetapi di sini bagaimana penganut agama Buddha mampu mengimplementasikan sifat-sifat Buddhisme. Sehingga kemudian dalam keyakinan dan kepercayaan agama Buddha, Buddha Gautama kemudian tidak dipandang ataukah tidak dilukiskan sebagai Tuhan. Akan tetapi dipandang sebagai pembimbing atau guru yang kemudian menunjukkan jalan kepada manusia menuju kepada nirwana. Kemudian yang ketiga adalah konsep ketuhanan dalam agama Islam. Kitab sucinya adalah Al-Quran, di mana dalam pemahaman atau ajaran Islam, konsep ketuhanan yang Maha Esa dapat dilihat dari pengistilaan Tuhan dalam Al-Quran dengan menggunakan kata ilahun, yaitu setiap yang menjadi penggerak atau motivator
kemudian dikagumi, dan selanjutnya dipatuhi oleh manusia, dan orang yang mematuhinya disebut dengan abdun atau hamba. Konsep ketuhanan secara jelas dan tegas di dalam Islam dituangkan di dalam Al-Quran Surah Al-Ikhlas yang terdiri dari 4 ayat. Sebuah ayat atau surat yang ringkas tetapi kemudian syarat akan makna ketauhidan dalam ajaran Islam. Pada ayat pertama, di situ dinyatakan Tuhan adalah Al-Ahad, artinya yang Maha Esa. Tuhan kemudian tidak berbilang. Keesaan Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah esa dalam zatnya. Artinya, zat yang dimiliki oleh Allah tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Kemudian, esa dalam sifat-sifatnya. Artinya bahwa sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Dan esa dalam perbuatannya. Artinya bahwa perbuatan yang dimiliki oleh Allah, hanya Allah yang dapat melakukannya. Pada makhluk lainnya tidak dapat melakukannya. Sehingga dalam keyakinan Islam, Tuhan adalah Sang Pencipta, Tuhan adalah pemilik segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Pada ayat yang kedua, dinyatakan Allah adalah As-Samad, yang berarti Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Seluruh makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi kemudian memanjatkan permohonan kepadanya untuk dapat dikabulkannya. As-Samad memiliki cakupan makna yang sangat luas karena memiliki arti bahwa Allah kemudian dijadikan sebagai tempat, tujuan, atau sandaran, dan tidak ada makhluk apapun yang berada di atasnya selain daripada dirinya sendiri. Keesaan Allah juga ditegaskan dalam ayat ketiga. Allah berfirman bahwa dialah Allah, tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Kemudian pada ayat keempat, Allah kemudian berfirman, tidak ada sesuatu apapun yang kemudian serupa atau setara dengan dirinya. Hal tersebut menjadi dasar dalam keyakinan umat Islam bahwa hanya Tuhan yang memiliki sifat tersebut yang kemudian layak menjadi tujuan dalam segenap peribadahan.